Halo, assalamualaikum. Bagaimana perlakuan PPh atas dividen yang diterima dari perusahaan PT kita sendiri? Ada yang bilang sudah tidak lagi dipotong PPh, ada yang bilang masih harus bayar sendiri. Bagaimana seharusnya? Kita bahas di video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa tips pajak media yang budiman. Cukup banyak pertanyaan yang masuk ke Instagram kami, ke DM kami, ke Telegram kami. Menanyakan, "Bang, saat ini bagaimana sih Bang perlakuan PPh atas dividen yang kita terima dari perusahaan kita sendiri, dari PT kita sendiri?" Karena ada yang bilang sudah tidak lagi dipotong PPh, ada yang bilang, harus bayar sendiri, ada yang bilang harus laporan dan seterusnya. Oke, kita simak baik-baik ya. Jadi, sejak, disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, memang dividen yang diterima oleh, orang pribadi dari PT tidak lagi, menjadi objek pajak, ya, tidak lagi menjadi objek pajak. Namun dengan syarat, ya, dengan syarat, dividen yang diterima tersebut diinvestasikan kembali, ya, diinvestasikan kembali ke, instrumen-instrumen yang telah diatur oleh pemerintah. Prinsipnya sederhananya, eee, dividen yang diterima dari PT, ya, dividen yang diterima dari PT itu tidak wajib lagi memotong PPh-nya. Jika dulu kan PPh-nya 10% ya. Tidak lagi PT tidak wajib memotong PPh-nya. Dengan syarat sang penerima menginvestasikan kembali uang dividen itu dan tidak habis untuk konsumsi. Prinsipnya itu aja sih. Jika dividen itu diterima namun dikonsumsi atau habis untuk apalah gitu, tidak diinvestasikan kembali, maka masih terutang PPh final atas dividen. Lalu siapa yang wajib membayarnya? Nah, yang wajib membayarnya tentunya adalah, orang pribadi yang menerima dividen, ya. Yang wajib membayar adalah orang pribadi yang menerima dividen karena, perusahaan terbatasnya karena PT tidak lagi ada kewajiban untuk memotong. Namun bagaimana jika dipotong oleh PT? Ya mangga-mangga saja, silahkan saja. Prinsipnya jika dividen itu diterima, kemudian habis untuk konsumsi atau tidak diinvestasikan kembali, maka tetap harus membayar PPh finalnya sebesar 10%. Clear ya? Lalu Bang, bagaimana jika tidak mau membayar dividen itu? Bagaimana agar, dividen itu termasuk ke kriteria yang tidak perlu membayar PPh? Maka langkahnya adalah sang penerima dividen harus, menginvestasikan kembali uang hasil dividen itu. Ada beberapa instrumen macam-macam, salah satunya tabungan yang paling mudah, ya, tabungan. Prinsipnya jangan habis untuk konsumsi gitu aja. Ada berbagai macam diinvestasikan kembali. Kemudian sang penerima itu nanti wajib untuk melaporkan, ya, laporan realisasi investasi atas dividen, bahasanya seperti itu. Sang penerima dividen wajib untuk melakukan laporan realisasi investasi atas dividen di akun DJP online-nya. Tips Pajak Media telah memberikan tutorial lengkapnya, laporan realisasi investasi atas dividen. Silahkan klik di link di bawah ini. Baik, seperti itu saya simpulkan sekali lagi bahwa dividen yang diterima dari PT di dalam negeri, ya, dividen yang diterima dari PT di dalam negeri bukan lagi menjadi objek pajak, namun dengan syarat diinvestasikan kembali dan nanti dilaporkan ke laporan realisasi investasi bagi penerimanya. Seperti itu ya. Lalu dalam hal sang penerima dividen itu tidak menginvestasikan kembali atau langsung habis untuk dikonsumsi, maka sang penerima dividen wajib untuk membayar PPh finalnya sebesar 10%. Lalu jika, tidak ingin dipotong PPh-nya, ya, jika tidak ingin dipotong PPh-nya, maka syaratnya itu tadi harus diinvestasikan kembali, kemudian dilaporkan ke
laporan realisasi investasi atas dividen. Setelah kami buatkan video panduannya secara lengkap di deskripsi di bawah. Sekian, semoga bermanfaat mengenai PPh atas dividen. Semoga bermanfaat. Salam sehat sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.